sejahtera teman-teman yang lagi di sana. Kembali lagi sama saya pada mata kuliah Bisnis Proses Modeling dengan pengampu saya Ifta Firdausa. Semoga teman-teman di sana sehat selalu dan terus bisa melihat ataupun menyimak dari materi yang telah saya sampaikan. Kemudian di sini saya akan mengulas kembali dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya di kelas terkait bisnis proses modeling, yang mana teman-teman udah belajar bagaimana model dari sebuah perusahaan itu, bagaimana prosesnya, bagaimana flowchart itu, sehingga dari suatu input itu menjadi value bagi si masyarakat ataupun penggunanya nanti, atau user dari apa yang telah diciptakan oleh suatu perusahaan ataupun pelaku suatu bisnis. Nah, di sini saya akan mengulas lagi nih dari apa yang pekerjaan itu tadi tuh, kenapa kita harus mempelajari itu dan apa sih awal mulanya tuh bagaimana sehingga itu semua menjadi perlu teman-teman mengerti atau pelajari. Jadi di mana itu sebuah input tentu ada triggernya. Tentu kita waktu menganalisis dari suatu perusahaan, kita pasti juga akan melihat kan kayak seperti yang telah teman-teman kerjakan. Pasti suatu bisnis tuh ada triggernya. Apa sih yang memancing suatu perusahaan atau bisnis itu sehingga dia akan melakukan nantinya atau output itu sendiri? Mereka ada bahan pancingannya sendiri. Kayak teman-teman untuk meraih nilai bagus itu kan sebuah trigger ya. Nah, itu tuh ada input prosesnya juga, dimana inputnya tuh kayak teman-teman menyiapkan diri atau belajar. Nah, itu contoh kehidupan sehari-hari yang bisa teman-teman jumpai dari sebuah proses. Namun di sini juga akan berlaku bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan itu punya triggersnya sendiri, di mana seperti kita selalu bahas tentang bisnis yaitu Shopee ataupun Gojek, itu ada triggersnya sendiri. Apa sih triggernya? Kayak dari masyarakat sendiri tuh sekarang udah pinginnya tuh yang gampang, dimana kita melihat karakter masyarakat saat ini, dimana karakter mereka tuh ingin yang memudahkan, apa-apa tuh pingin yang fleksibel, sehingga muncullah suatu aplikasi online di mana ojek sendiri sebelumnya itu dilakukan kayak harus nunggu di pangkalan, kemudian harus nunggu timingnya yang pas, belum menyesuaikan jadwalnya, belum kita harus jalan ke pangkalan tersebut, sehingga di mana bisnis itu ada triggernya sendiri. Kemudian inputnya itu akan diproses dari apa yang telah menjadi triggernya itu, dimana si Gojek tuh punya input, dimana inputnya kayak bisa kita lihat yang paling menonjol yaitu ojeknya sendiri seperti itu. Dan di sini ada transformation through action, dimana dia itu bisa berubah ketika ada action, gimana ada beberapa proses ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dijalani, kemudian hasilnya output itu sendiri yang nantinya itu digunakan oleh si user. Jadi, dari analisis yang teman-teman lakukan atau identifikasikan dari teman-teman ngerjain tugas kemarin, kita bisa tahu bahwa sesuatu itu tidak dapat dideskripsikan ketika tidak ada proses dan kamu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Jadi kita tuh kalau nggak ada prosesnya tuh kita nggak akan tidak bisa menjelaskan. Kalau nggak ada prosesnya tuh kita nggak akan tahu apa yang kita lakukan. Kayak misalnya kita to do list, dalam sehari-hari kita ngelakuin to do list yang tadi saya bilang. Kita pun ada kayak kita mau pergi main bareng temen, kita tuh pasti juga ada apa yang kita tuh udah mempersiapkan itu, kita udah kayak memproseskan itu semua, apa sih yang harus kita lakukan sampai akhirnya kita jadi main. Nah, itu juga akan berlaku juga bagi perusahaan, di mana si perusahaan itu juga harus mengetahui aktor-aktornya ataupun komponen-komponennya yang mereka harus persiapkan. Kemudian dia bisa mendeskripsikannya itu dan mereka akan mengubahnya menjadi action atau proses-proses tadi. Kemudian dari itu semua bisa ditransformasi atau diubah ke nilai akhir ataupun outputnya nanti.
Nah, kemudian di sini menurut ahli Edward ini juga nggak cukup kalau kita tuh cuman melakukan aja gitu. Eh, kita tuh kurang kalau misalnya nggak terbaik tuh kita harus melakukan terus-terus secara yang perbaikan terus-menerus. Nah, kemudian di sini ternyata konsep dari proses bisnis itu nggak hanya dari para ahli aja, tapi konsep suatu proses bisnis juga ada menurut Permen PAN RB nomor 12 tahun 2011, di mana itu sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terikat yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kemarin kan kita pernah mengulas di kelas terkait bagaimana proses dari yang suatu perusahaan yang pernah teman-teman ambil contoh, dan teman-teman saya minta untuk mendeskripsikan bagaimana sih flowchart-flowchartnya itu. Nah, dari situ kita tahu ternyata memang semua bisnis itu memiliki proses, dan endingnya itu memang menjadi user atau kebutuhan bagi penggunanya. Kebutuhan bagi pengguna itu apa? Memang semua masyarakat tidak semua masyarakat akan menggunakan dari apa yang telah terciptakan itu, tapi ada user sendiri yang akan membutuhkan dari apa yang telah diproses tersebut. Nah, sehingga kita bisa tahu nih, apa sih itu proses bisnis secara lapangan, dan kemarin kita telah bahas terus proses bisnis. Nah, di sini kita akan lebih luas lagi terkait proses bisnis itu setelah kita mempelajari secara realita atau dalam lapangan sendiri terkait proses bisnis. Dari situ kita tahu kalau misalnya proses bisnis itu harus memiliki sinergi, di mana mereka tuh saling berkaitan antar departemen, antar uh, proses satu, kedua, ketiga, dan lainnya. Nah, kemarin kan kita juga udah belajar terkait apa sih itu departemen, bagaimana perusahaan itu berproses sehingga menghasilkan departemen-departemen yang nantinya saling bersinergi, di mana jangan sampai nih silos itu selalu datang. Kan sebelumnya kita juga telah membahas apa sih itu silos, kenapa sih banyak juga ada perusahaan yang bermunculan silos, walaupun itu kecil, tapi silos juga perlu kita tanggulangi. Karena apa? Karena dalam proses bisnis kita itu harus bersinergi. Kemudian kita juga perlu melibatkan lebih dari satu unit kerja. Ya, lagi-lagi kalau proses bisnis tentu akan melibatkan beberapa departemen dan gak hanya satu aja. Karena berproses itu ada kegiatan 1, 2, 3, dan itu akan berkelanjutan seperti itu. Kemudian menjadi salah satu alat menjamin mutu dalam organisasi. Nah, proses bisnis itu kan dilakukan secara perbaikan terus-menerus, di mana itu akan terjadinya menjadi alat manajemen mutu. Kita harus tahu bagaimana sih kualitas perusahaan kita atau bisnis kita ini dipandang oleh kompetitor lainnya, sehingga ini menjadi manajemen mutu dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir itu kayak memberikan nilai tambah bagi layanan atau berorientasi pada pelanggan. Nah, lagi-lagi si proses bisnis itu kita nggak hanya sampai output atau barang itu jadi aja, tapi sebuah proses bisnis juga harus perlu tahu bagaimana sih produk ini nantinya, apakah produk ini diterima oleh konsumen atau udah diterima, tapi si konsumen tuh nggak akan puas. Kalau konsumen nggak akan puas, pasti itu mereka tidak akan kembali. Dan apa sih dampaknya kalau mereka nggak akan kembali? Tentu lama-kelamaan juga yang menjadi peminat dari apa yang telah kita hasilkan itu berkurang, sehingga kurang adanya keberlanjutan dalam perusahaan kita. Nah, di sini sesuai yang sebelumnya kita bahas di sini terkait apa aja sih komponen proses itu. Nah, ternyata itu tuh ada 6 komponen, di mana ada trigger events, yaitu sebuah proses yang diawali oleh adanya inisiasi yang memicu proses harus dilakukan. Nah, kita itu kalau melakukan proses pasti ada pancingannya sendiri nih. Kenapa sih kita akhirnya bakal melakukan kegiatan tersebut? Tentu itu ada pancingan-pancingan sendiri. Apa sih kayak isu yang ada? Apa sih permasalahan yang ada dalam masyarakat sehingga kita akan mengembangkan suatu kegiatan tersebut, seperti itu.
Kemudian di sini juga ada input, di mana sih apa aja yang harus kita persiapkan untuk melakukan dari pancingan tersebut, apa sih inputnya ini yang harus kita persiapkan ini. Jadi input sendiri yaitu setiap proses harus memiliki model yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah proses. Jadi ini tuh modal utamanya, awal untuk nantinya yang akan kita bisa proses. Nggak harus SDM aja, tapi ada berbagai hal yang perlu kita persiapkan. Misal pun kayak dalam kehidupan sehari-hari kita lapar, apa sih yang menjadi triggernya kita? Ya kita ngerasa lapar itu inputnya tuh apa? Uang atau tenaga kita. Nah kita punya uang itu untuk nantinya tuh kita beli ke warung atau kita beli bahan sehingga nantinya kita tuh bisa makan kayak gitu, outputnya kayak gitu. Tapi kalau dalam bisnis, dimana output ini apa sih yang akan menghasilkan nilai bagi user dan itu memberikan keuntungan atau profit bagi perusahaan. Nah kemudian ada output. Apa sih output? Jadi setiap proses bertujuan untuk menghasilkan keluaran sesuai yang telah disepakati bersama. Nah harus ada apa sih nantinya itu, apa yang akan kita berikan ataupun yang akan diperoleh oleh konsumen, apa sih yang akan menjadikan mereka puas. Kemudian juga ada waktu. Proses itu membutuhkan waktu, proses itu nggak langsung jadi. Kayak kita tuh ada biasanya bahasa semua butuh proses, dimana proses itu pasti dalam kegiatannya itu akan membutuhkan waktu. Setiap proses itu memiliki standar waktu, yaitu lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah proses sampai dia itu menuju ke hasilnya. Dan tentunya proses itu juga membutuhkan biaya. Biaya itu apa? Jadi setiap proses memiliki standar biaya, yaitu anggaran yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dijalankan. Kemudian juga ada sumber daya. Sumber daya nggak hanya SDM aja, tapi sumber daya itu yang bertanggung jawab atas sebuah proses. Kemudian di sini ada pembenahan proses bisnis. Nah, pembenahan proses bisnis itu apa? Jadi ada dia dari proses dia akan mengembangkan, lebih meningkatkan yang udah bagus, tapi akan ditingkatkan atau yang memang kurang dan kita perlu melakukan perbaikan. Nah, di sini ada BPI atau Business Process Improvement, di mana pembenahan proses bisnis tanpa mengubah urutan proses bisnis yang ada. Jadi itu dia emang udah ada urutan, tapi dia akan melakukan improvement, perbaikannya, peningkatannya. Nah, di sini ada Business Process Re-engineering, di mana dia akan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, pembenahan proses bisnis BPR ini menurut konsep yaitu mengubah urutan proses bisnis yang ada, bahkan jika perlu mengubah struktur organisasi yang ada saat ini. Mungkin sekian dari pertemuan saya kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pada materi selanjutnya, sama-sama kita bisa membahas lainnya lagi. Selamat selamat berkegiatan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.